Bapak Ahli Gubernur. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan, SH, MH, MM. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Dr. Haji Hermansyah Dulaini, SH, MH. Yang kami hormati Ketua Pusat Bantuan Hukum, Bapak Suhendra Asido Huta Barat, SH, SH, MH, ML, serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena tuntunan dan ridhonya, hari ini kita dapat melaksanakan acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang masa jabatan 2023-2028. Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang masa jabatan 2023-2028. Young Lawyers Committee Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang masa jabatan 2023-2028. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Oilamasi masa jabatan 2023-2028. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia SOE masa jabatan 2023-2028. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Atambua masa jabatan 2023-2028. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kiranya Tuhan menyertai kita dalam acara ini dari awal hingga akhir. Doa oleh Bapak Merson Bale. Kita berdoa, izinkanlah saya untuk membantunya dengan menggunakan ajaran Kristen Protestan kepada Bapak Ibu yang lain mengikutinya sesuai dengan ajaran dan percaya masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan sembah kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena sungguh kami merasakan kuasa penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kami dari hari lepas hari sampai saat ini. Kami semua dalam keadaan sukacita dan selamat karena Tuhan begitu baik bagi kami dalam setiap tanggung jawab kami di medan pelayanan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kupang, Peradi Oilamasi, SOE, dan Dewan Pimpinan Cabang Peradi Atambua. Ikut dilantik pengurus Advokat Muda Peradi Kupang dan Pusat Bantuan Hukum Peradi Kupang.
Kupang. Karena itu, ya Bapak, saat ini hambamu Bapak Ketua DPN Peradi Pusat, di tengah-tengah kesibukan dan tanggung jawabnya, hari ini ada di sini bersama seluruh jajarannya. Tuhan telah menyertai dan menuntun mereka untuk boleh ada di kota Kupang ini dalam mengemban tugas terkait pengangkatan pengurus cabang dimaksud. Karena itu, ya Bapak, seluruh pimpinan di daerah ini juga ada di sini. Tuhan memberkati mereka. Kami taruhkan proses kegiatan pelantikan hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, di dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhan akan menuntun dan menyertai kami, agar di dalam keseluruhan rangkaian proses ini boleh berlangsung dengan baik. Ini sembahyang kami, ini ungkapan syukur kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum DPN Peradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Tuhan begitu baik kepada kita, membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Banyak pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita dalam berjuang untuk mencapai kemerdekaan. COVID-19 kita bisa lalui, semuanya itu karena keberkahan Tuhan. Meskipun pada saat itu tentunya banyak sahabat-sahabat kita, bahkan beberapa ketua-ketua cabang Peradi di seluruh Indonesia meninggalkan kita karena COVID. Oleh karena itu, saya mengundang ibu bapak sekalian agar kita berdoa bersama-sama agar bangsa ini menjadi tetap bangsa yang sejahtera dan kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk
Untuk itu saya mengundang Ibu Bapak sekalian untuk menghening cipta. Menghening cipta dimulai. Menghening cipta selesai.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mengikuti bersama laporan singkat Ketua Panitia Acara Pelantikan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Wahab SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MCLNN selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Advokat Indonesia dan rombongan. Yang terhormat Bapak Filipus Fernandes selaku Korwil Pradi NTT. Yang mulia para tamu undangan yang telah hadir di tempat ini. Masing-masing yang akan dilantik yang terhormat Ketua DPC Pradi Kupang periode 2023-2028, Ketua Pradi Pelamasi periode 2023-2028, Ketua DPC Pradi Soe periode 2023-2028, Ketua DPC Pradi Atambua periode 2023-2028, Ketua Pusat Bantuan Hukum Kupang, Ketua Komite Lawyer Komite Kupang, Bapak dan Ibu rekan-rekan advokat, Bapak dan Ibu rekan panitia pelaksana, selanjutnya dengan rekan-rekan media. Pertama-tama, panitia pelaksana mengucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MCLNN selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Advokat Indonesia dan rombongan yang telah menginjakkan kaki di Kota Karang, Kota Kasih, Nusa Tenggara Timur, yang sebagian orang mengartikan NTT sebagai nasib tidak tentu. Tetapi yang pasti NTT adalah nanti Tuhan tolong. Laporan Panitia Pelaksana Pelantikan DPC Pradi Kupang, Pelamasi, Soe, Atambua dan Pusat Bantuan Hukum Komite Advokat Muda periode 2023-2028. Awalnya, DPC Pradi Kupang terpilih telah membentuk Panitia Pelaksanaan Pelantikan DPC Pradi Kupang periode 2023-2028 pada tanggal 18 Februari 2023 dengan beranggotakan sebanyak 30 orang panitia. Seiring berjalannya waktu, maka panitia pelaksana juga diberi tugas untuk pelantikan DPC Pradi Pelamasi, Pradi Soe, Pradi Atambua, Pusat Bantuan Hukum dan Komite Advokat Muda Indonesia. Bahwa diakui pelantikan pengurus DPC Pradi Kupang mengalami keterlambatan karena surat keputusan DPN nomor Cap 031 Pradi DPN 1 2023 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang masa jabatan 2023-2028 telah ditandatangani 31 Januari 2023, namun baru hari ini bisa dilantik.
yaitu Jumat 1 September 2023. Akan tetapi, keterlambatan tersebut membawa hikmah yang besar, sebab telah melahirkan atau memekatkan DPC Peradi Elamasi, DPC Peradi Soe, dan DPC Peradi Atambua yang juga akan dilantik hari ini. Panitia pelaksana pelantikan beserta seluruh perangkatnya telah berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan pelantikan DPC Peradi Kupang, Elamasi, Soe, dan Atambua periode 2023-2028 dapat berjalan sebagaimana diharapkan, namun tetap juga mengalami kekurangan di sana sini sehingga kurang maksimal. Oleh karena itu, kami selaku panitia, pelantikan, dan seluruh perangkat yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagaimana janji panitia yang sering diumumkan lewat WA bahwa terhadap pengurus DPC Peradi, anggota Peradi yang memberikan kontribusi dalam kegiatan ini akan diberikan reward atau piagam penghargaan. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya selaku ketua panitia untuk memberikan penghargaan kepada rekan advokat Francisco Bernardo Besi, SH, MH, CME, LA sebagai anggota Peradi penyumbang kontribusi terbesar dalam kegiatan ini, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kami undang Bapak Saudara rekan advokat untuk naik bersama-sama kami. Dan panitia juga memberi kehormatan tersendiri dan mengundang kesediaan daripada Ketua DPN Peradi Bapak Dr. Otto Hasibuan SHMCL untuk menyerahkan piagam tersebut. Terima kasih Bapak Ketua Umum dan terima kasih Saudara rekan Francisco Besi. Bapak-bapak, kenapa ini kami undang? Karena dalam rapat panitia, setiap pengurus dan anggota pengurus itu hanya diwajibkan memberi kontribusi Rp500.000. Sedangkan anggota Peradi hanya diwajibkan memberi kontribusi Rp150.000. Rekan advokat Francisco Besi ini hanya bukan pengurus tapi anggota, tetapi dia memberikan yang lebih besar, yaitu 10 juta rupiah. Dalam kesempatan ini, izinkanlah juga kami panitia pelaksana untuk memohon doa kepada Bapak Ibu rekan Peradi dan seluruh tamu undangan yang hadir agar bisa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk advokat senior Hehani Kang Debu SH, Wakil Ketua 3 DPC Peradi Kupang yang saat ini terbaring koma di ruang ICU Rumah Sakit Umum Profesor Dr. W.C. Kupang. Sudah kurang lebih 3 minggu beliau mengalami koma. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengangkat penyakitnya. Amin. Dan terakhir, panitia pelaksana pelantikan mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPC Peradi Kupang, DPC Peradi Elamasi, DPC Peradi Soe, dan DPC Peradi Atambua, Pusat Bantuan Hukum Peradi Kupang, Komite Advokat Muda Kupang yang sebentar lagi akan dilantik, dengan harapan agar DPC Peradi, PBH, dan Komite Advokat Muda yang dilantik bisa menjaga citra marwah advokat Peradi sebagai opus nobile serta menjaga sinergitas dengan penegak hukum lainnya. Jayalah Peradi. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SH MH tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang masa jabatan 2023-2028. Dilanjutkan pembacaan kata pelantikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Kep.031/Pradi/DPN/1 Romawi/2023 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang masa jabatan tahun 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang A. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diamanatkan untuk menegakkan dan menjalankan ketentuan Undang-Undang Advokat. B dan selanjutnya. Mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia memperhatikan 1. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi Nomor Kep 1228/Pradi/DPN/10 Romawi/2015 tertanggal 12 Oktober 2015. 2. Surat Pengurus DPC Kupang nomor 08 DPC /KPG/7 Romawi/2022 tertanggal 23 Juli 2022 tentang permohonan pengesahan susunan pengurus DPC Pradi Kupang memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi Kupang masa jabatan 2023-2028. Nama-nama yang akan saya sebutkan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Pertama, Ketua Yohanes Daniel Rihi. Wakil Ketua 1 Yanto MP Ekon. Wakil Ketua 2 Nicholas K. Lomi. Wakil Ketua 3 Henhani K. Nggebu. Sekretaris Beni Karyanto Manutauhan. Wakil Sekretaris 1 George Dieter Magnova. Wakil Sekretaris 2 Merk John Berry. Wakil Sekretaris 3 Immanuel Pasar. Bendahara Abdul Wahab. Wakil Bendahara 1 Margaret Thatcher Wallens. Wakil Bendahara 2 Andrew William Halim. Wakil Bendahara 3 Novika Huberta Ndolu.
Bidang Pembinaan dan Pendidikan, Ketua Bidang Bernard Sakarias Ani. Anggota 1. Henrikus Rema, Fridolin Jaya Adipura Tolang, Yan Agustinas Koloh, Erwan Alfon Vanggidai, Priscilia Tazia Sulaiman, Ferdianto Boimau, Ahmad Aziz Ismail, Alfredo Oknil Leri Lenggu, Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota, Ketua Bidang Aldri Dalton Ndolu, Anggota Reynold Immanuel Herandrik Lai, Julius Subianto Riwu, Usias Manoh, Ferdi Pego, Harry James Fobia, Reno Nurjali Junaidi, Gottlieb Johannes Funu Pelokila, Laurentius Taek. Bidang Advokasi Bantuan Hukum, Ketua Hendru Yanus Rudianto Tonubesi, Anggota Yesaya Dai Pani, Mario Apriol Mit Lawung, Yohanes Penny, Octaviana Sarce Caroline Skese, Marlene Patricia Bawen, Pasah Gelora Isu, Adi Musa Busimon Zakarias. Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Bidang Suyari Timbo Tulung, Anggota Martin Maure, Ahmad Khamri, Seni Leonard Prans, Jimmy Setiawan Natalianto Daud, Dedi S. Jahapai, Gilbert William Siung, Petrus Busu. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang Arianto Paning Ngotan Sitorus, Anggota Rizet Benyamin Rafael, Matius Stelan, Liolata Open, Marco Medah, Tesar San Demas Haba, Khoilal Loban, Bisri Fansuri. Dewan Penasehat Marcel Wiges Raja.
Ali Antonius, Hotliff Janes Richard Lewo, Franciscus Jehoru Tulung, Sarce Saubelan, Freydom Joyce Raja, Lawrence Megah, Silvinus Aka, Julius P. Iso, dan terakhir Yamres Agatha Olis Lucy. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan dan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari tahun 2023, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Herman Sahdulaini SHMH ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Pembacaan kata pelantikan oleh Ketua Umum DPN Peradi, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan, SHMM. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan berbahagia ini saya akan melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kupang. Kepada rekan-rekan pengurus yang akan saya lantik, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi pengurus Pradi DPC Kupang, dan apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk mentaati seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi maupun keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi, dan apakah sungguh-sungguh rekan-rekan tetap bersedia untuk menghormati dan mentaati Kode Etik Advokat Indonesia. Apabila saudara bersedia, saya minta saudara untuk menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 1 September 2023, saya melantik rekan-rekan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kupang untuk periode 2023 dan 2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntutannya kepada rekan-rekan dalam menjalankan amanah ini. Sekian dan terima kasih. Penyerahan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dilanjutkan dengan penyerahan pataka secara simbolis oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia,
Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHRM, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Dr. Haji Hermansyah Dulaini SHMH. Para pengurus DPC Kupang untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Saya akan membacakan surat keputusan. Pertama, surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Kep 189 garis Pradi garis DPN garis 8 Romawi garis 2023 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Olamasi masa jabatan 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya memperhatikan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional nomor Kep 188 garis DPN garis 8 Romawi garis 2023 tertanggal 15 Agustus tentang pembentukan DPC Pradi Olamasi. 2. Surat Korwil Pradi Nusa Tenggara Timur nomor 027 DPC titik Pradi garis KPG garis 7 Romawi garis 2023 tertanggal 7 Agustus 2023 tentang permohonan pembentukan DPC Pradi Olamasi. Memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi Olamasi masa jabatan 2023-2028. Nama-nama yang saya bacakan mohon untuk menempati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Ketua Heri FF Batileo. Wakil Ketua 1 Alexander Sabah. Wakil Ketua 2 Frederick Asraka. Sekretaris Yan Gilbert Ranggaboro. Wakil Sekretaris 1 Marta Yublina Tafuli. Wakil Sekretaris 2 Joksen Herdi Kiki. Bendara Aryanto Faot. Wakil Bendara 1 Justin Ranggaboro. Wakil Bendara 2 Sani Valentin Komasa. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Ketua Bidang Malitus Ataupah. Anggota Nunu Da Costa. Jidon Alfred Yomensen Nubatonis.
Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Ketua Bidang Markus Kristen Chong. Anggota Denete Singsikus Lazarus Sibu. Maurid Munibaik. Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Bidang Tommy Christopher Basuki. Anggota Margarita Wilmina Mbate. Yonatan Taruhapu. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang Mutiara Priscilia Manape. Anggota Becker Perez Wintuna. Anggota Efrain Ratu. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota, Ketua Bidang Widiawati Singgi. Anggota Jamie Lambertus Tepa. Dewan Penasehat Joram Cornelis Pach. Serubabel F. Mesah. Alexander Ranggaboro. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Herman Sahdulemi SHMH ditandatangani. Yang kedua, surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional nomor 191 /DPN /Pradi /8 Romawi /2023 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia SOE masa jabatan 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia setelah menimbang dan seterusnya memperhatikan keputusan DPN Pradi nomor 190 /Pradi /DPN /8 Romawi /2023 tertanggal 15 Agustus 2023 tentang pembentukan DPC Pradi SOE. Surat Korwil Pradi Nusa Tenggara Timur nomor 27 /DPC Pradi /KPG /7 Romawi /2023 tertanggal 7 Agustus 2023 tentang permohonan pembentukan DPC Pradi SOE, memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi SOE masa jabatan 2023-2028. Nama-nama yang saya sebutkan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Ketua Stefanus Pobas. Wakil Ketua Simon Daud Tunmuni. Sekretaris Yabes Nubatonis. Wakil Sekretaris Michael Jackson Nakamnanu. Bendara Paula Dewi Asagap. Wakil Bendara Edwin Remianto Derustepa. Bidang Pembinaan dan Pendidikan, Ketua Yusuf B. Z. Misa. Anggota Debbie Detan.
Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Ketua Bidang Yonris Daniel Tuka. Anggota Yonas Tamono. Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Bidang Robertus O. Haki. Anggota Ade Renaldi Biap. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang Donald Amberigo N. Nakamanu. Anggota Oblata Aubela. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota, Ketua Bidang Mario Aprilmit Lawung. Penasehat Ampera Seki Selan. Bill Nope. Matius Selan. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Herman Sadulaimi SHMH ditandatangani. Yang terakhir, surat keputusan nomor 193/Pradi/DPN/8 Romawi /2023 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Atambua masa jabatan tahun 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia setelah menimbang A dan selanjutnya memperhatikan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi nomor Kep 192/DPN/8 Romawi /2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang pembentukan DPC Pradi Atambua. 2. Surat Kolwil Pradi Nusa Tenggara Timur nomor 27/DPC/Pradi/KPG/7 Romawi /2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang permohonan pembentukan DPC Pradi Atambua. Memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi Atambua masa jabatan tahun 2023-2028. Nama-nama yang saya sebutkan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Ketua Melkianus Konterius Seran. Wakil Ketua Adrianus Magnus Kobesi. Sekretaris Cornelius Domingus Talok. Wakil Sekretaris Priscus Klau. Bendahara Sonia Maria Abria. Wakil Bendahara Octavianus J. Mesa. Bidang Pembinaan dan Pendidikan, Ketua Bidang Ferdinandus Bae. Anggota Yosef Bell Jonken. Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Ketua Bidang Yosef Maisil. Anggota Agustinus Naham. Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Bidang Norbertus Kehi Bria. Anggota Patrianus Brandon Maubere. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Helio Monis de Araujo. Anggota
Petrus Kabosu. Dewan Penasehat Martinus Sobe Anin, Jeremias LM Haikase, A. Martin Baralai. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SHMH ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Pembacaan kata pelantikan oleh Ketua Umum DPN Peradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Kepada rekan-rekan advokat yang akan saya lantik pada hari ini, yaitu pengurus DPC Peradi Olamasi, DPC Soe, dan DPC Atambua. Sebelum saya melaksanakan pelantikan ini, saya ingin bertanya dan meminta ketegasan rekan-rekan. Apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia menjadi pengurus DPC Peradi Olamasi, DPC Soe, dan DPC Atambua? Dan apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi dan keputusan-keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kode Etik Advokat Indonesia? Apabila saudara bersedia, saya minta saudara untuk menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 1 September 2023, saya melantik rekan-rekan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi Olamasi, Dewan Pimpinan Cabang Peradi Soe, dan Dewan Pimpinan Cabang Peradi Atambua, masing-masing untuk periode 2023 dan 2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada rekan-rekan dalam menjalankan amanah ini. Sekian dan terima kasih. Penyerahan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dilanjutkan dengan penyerahan pataka secara simbolis oleh Ketua Umum DPN Peradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM, didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Bapak Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SHMH.
Kakak misi dong. Penyampaian ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik dilanjutkan dengan foto bersama.
Penyerahan buku panduan dan cenderamata Pusat Bantuan Hukum oleh Bapak Suhendra Asido Huta Barat SHSE MHMM, Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Pusat, kepada Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang terpilih Bapak Justinus M. Tuan Pusat. Pengamatan jaket secara simbolis oleh Ketua Umum DPM Perani Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMH, didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPM Perani Indonesia Bapak Dr. Haji Hermansyah Bulaini SHMH dan Ketua Pimpinan Perani Pusat Bapak Suhendra Asido Huta Barat SHSE MMMH.
yang kami kasih dan kami berikan Bapak Rizky, dan kami hormati juga semua anggota Pradi yang turut terlibat dalam kegiatan sore hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan terhadap terselenggaranya acara ini dari siang tadi sampai sore secara lancar. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua Umum bahwa pada tahun 2009-2010 setelah mendapat mandat untuk membentuk DPC Pradi, anggota yang terbentuk waktu itu cuma 17 orang, Pak Ketua. Dan di antara 17 orang itu tidak mau yang ada yang mau jadi ketua, dan mereka secara tegas menunjuk saya menjadi ketua. Jadi perkembangan Pradi dari 2010, kita dengan komitmen, dengan fokus membesarkan Pradi di Kota Kupang, khususnya Provinsi NTT ini, sampai ke tahun 2015 itu anggota sudah mendekati 100 orang. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2022 yang lalu, anggota kita sudah mendekati 300 orang, dan sekarang ini kalau ditambah dengan surat sumpah berarti sudah 300 lebih. Oleh karena itu, berdasarkan amanah dari Rakernas, amanah dari Rapimnas, kami berkewajiban untuk membentuk DPC baru agar perintah Rakernas, perintah Rapimnas, perintah Muknas bahwa setiap wilayah pengadilan harus terdapat satu DPC idealnya. Dalam perjalanan DPC Pradi Kupang juga banyak masalah yang kita hadapi, tetapi orang Kupang biasa bilang, ini Kupang Pak. Jadi semua masalah walaupun di sini panas, di sini kepala juga panas, tapi hati dingin, Pak. Mari kita tepuk tangan untuk Ketua Umum. Untuk hadirnya Ketua Umum di Kupang ini ada sejarahnya. Pada waktu Rakernas di Batam tahun 2012, saya pernah meminta beliau untuk datang ke Kupang. Beliau mengiyakan. Tapi sudah sampai dari 2012 10 tahun sampai 11 tahun baru beliau menyempatkan diri untuk datang ke Kupang. Ini juga tidak lepas dari komitmen kita semua teman-teman di Kupang untuk membesarkan Pradi ini, baik terbentuknya DPC, baik terbentuknya PBH maupun YLC. Oleh sebab itu, Pak Ketum dan Pak Sekjen beserta jajaran, dengan kerendahan hati kami dari Kupang NTT ini, kami mohon agar kami diberi kesempatan untuk menyelenggarakan event-event yang lebih besar dari Pradi, yakni Rakernas atau Munas atau Munas. Saya kira untuk tidak memperpanjang, tadi MC mengatakan bahwa mantan ketua DPC, tapi sebenarnya saya sekarang sudah jadi Korwil Pradi NTT. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi kita tepuk tangan kepada Pak Ketum dengan jajarannya yang telah menyempatkan diri datang ke sini untuk melihat kita. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Pradi yang lebih besar akan diselenggarakan di Kota Kupang, NTT. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang berikut, DPC terpilih Bapak Yohanes Rihi SH.
Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ketua Umum, Bapak Profesor Dr. Okto Hasibuan SHMM dan rombongan. Minta maaf saya tidak menyebutkan satu persatu seperti Pak Korwin, tapi tadi sudah disebutkan, dia sudah dikenal. Bapak Ibu undangan, saya lihat tadi banyak undangan, saya tidak perlu sapa satu-satu karena semuanya sudah meninggalkan tempat. Yang masih ada Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artawacana, Pak Melendau Manu. Beliau masih ada tadi saya lihat. Dengan Ibu Kalapas Perempuan, kami mengucapkan terima kasih telah hadir di acara kami. Sore ini setelah dilantik, kami merasa sangat bersyukur karena kerinduan kami adalah kalau Ketua Umum datang ke Kupang, itu satu kebanggaan bagi kami. Bapak Okto Hasibuan ini adalah idola saya. Ketika kasus kopi cyanida terdakwanya Jessica, setiap hari saya kalau sidang pun saya meninggalkan ruang sidang, saya menonton beliau. Bahwa pada akhirnya walaupun Jessica dinyatakan bersalah, tapi bagi saya tidak ada bukti yang menyatakan dia bersalah. Itulah peranan seorang advokat. Walaupun klaim yang kita bela itu kemudian dihukum bersalah, tapi klaim kita puas karena kita mampu mengungkapkan fakta bahwa dia tidak bersalah. Dan itu akan kami lakukan di NTT, khususnya di Kupang, Oilamasi, Soe, dan Atambua. Kami akan menunjukkan bahwa kami advokat berani yang betul-betul akan membela kebenaran dan menegakkan kebenaran. Biasanya baik bersidang mau di pengadilan, di Polda atau di kejaksaan, kalau advokat datang itu mereka seperti anggap kita tamu biasa. Padahal kalau mereka berkunjung ke kantor kita, kita menghormati mereka. Sekarang kita akan begging supaya mereka juga menghormati kita. Tadi saya lihat itu semua undangan itu ada. Ketua Pengadilan Tinggi, Kajati NTT, Kapolda, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, semua elemen-elemen itu ada di sini. Sebenarnya itu dimaksudkan agar mereka tahu bahwa inilah pengacara Pradi, advokat para Pradi. Dan kita akan menunjukkan itu kepada mereka bahwa kita tangguh. Toto, ada teman kita yang kemudian diperiksa kejaksaan, kita bentuk tim solidaritas, kita bela sampai bebas. Ada, dia tidak bersalah. Saya tidak usah menyebutkan namanya karena semua tahu, karena dia bela klaim dalam persidangan kemudian dijadikan terdakwa dengan pasal menghalang-halangi. Kita mendampingi dia sampai dengan putusan Mahkamah Agung dinyatakan bebas. Dan itu kita akan buat kepada seluruh anggota advokat Pradi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setelah pelantikan ini tentu kita akan menyusun program-program, baik program utama maupun program yang lain-lain. Tapi ketika saya terpilih waktu itu, dalam pempanan visi misi saya katakan bahwa kita advokat itu suka berkelahi. Minta maaf Pak Ketua, kita suka berkelahi. Kali itu program utama saya adalah bagaimana mengakrabkan para advokat. Mungkin kita akan cari waktu, kita akan refreshing ke Batam kah atau ke Labuan Bajo kah bersama-sama. Saya yakin mereka setuju. Ketika saya memperfakkan visi misi waktu terpilih, saya mengungkapkan itu dan saya pasti akan lakukan itu. Jadi nanti tinggal sekretaris mendaftar siapa-siapa yang mau pergi, kita tetapkan tanggalnya, kita undang Pak Ketua dan jajarannya untuk kita sama-sama. Siapa tahu permintaan Pak Korwin tadi bahwa suatu saat acara Pradi terbesar kita lakukan di NTT. Bapak Ibu yang terhormat, saya rasa kita sudah capek. Karena itu saya tidak panjang kata-kata. Untuk menghemat kata-kata, saya akhiri sambutan saya dengan ucapan salam. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikut
Sambutan dan pembekalan oleh Ketua Umum DPN Pradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Selamat sore rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya banggakan semua. Sama seperti tadi yang saya katakan, karena tamu-tamu kita sudah meninggalkan tempat ini, saya hanya sapa semua teman-teman semua ini. Saya hanya ingin menyatakan bahwa saya sangat gembira sekali, berbahagia bisa hadir di Kupang ini. Ketika saya menginjakkan kaki dari airport, saya sudah merasakan betapa hangatnya teman-teman orang Kupang. Rupanya baik-baik semua ya, ramah sekali. Ada Philip Fernandes menjemput saya tadi di airport. Waduh, luar biasa. Terima kasih kita bertemu kami di sini lagi nih. Dan ini semuanya peranan Korwil begitu besar ya untuk bisa terjadinya acara ini. Terima kasih Pak Korwil. Terima kasih ya. Terima kasih. Kepada rekan-rekan semua, ini ada 4 pradi kan di sini kan. Ada Pradi Kupang, ada Percap DPC Olamasi, Soe dan Atambua. Sungguh sebenarnya saya ingin sekali tadinya kalau pelantikan ini satu persatu. Kita juga pengen juga mengenal di mana itu Olamasi, Soe dan Atambua. Tapi karena memang kita ini udah terlalu besar, ini cabang yang Barat Olamase, Soe dan Atambua ini adalah cabang yang ke 183, 4 dan 5, 85 di Indonesia. Ya. Jadi tadinya kita ada 182, sekarang terbut 3 cabang jadi 185 cabang untuk Indonesia. Jadi coba bayangkan kalau 163 cabang di Indonesia saya harus ikut melantiknya, maka mungkin memang sampai satu periode pun tidak habis-habis. Baru sepertiganya pun nggak bisa, ya, karena satu tahun 362 kan nggak mungkin tiap hari kan melantikkan. Kalau tiap minggu aja pun itu betul-betul nggak habis. Jadi tapi selalu memang saya upayakan untuk bisa datang memberikan pelantikan seperti ini, terutama di tempat-tempat yang jauh. Kalau di daerah yang besar, kota besar, sudah bisa kita wakilkan kepada yang lain. Tapi seperti Manado, saya berusaha untuk pergi, NTT pergi, di Ambon pergi, kemudian di bukan Ambon, ya di Labuan Bajo kita pergi, Papua juga pernah kita pergi, ya. Ini lagi nanti ada di Makassar, di Suhu Minasa, ya. Kita upayakan juga bagaimana cara pergi. Supaya apa? Supaya ya saya juga pengen kenal nih. Ya, sebagai ketua umum saya tentu itu berkenalan dan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman semua bagi informasi dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, saya manfaatkan ya waktu di sedikit agak panjang dikit, boleh ya? Ya, karena sayang sekali kalau kita ketemu terus nggak bisa sharing information kan sayang. Pertama saya ucapkan selamat, ya, selamat kepada pengurus DPC yang dilantik yang cabang tadi. Saya tahu bahwa menjadi pengurus cabang itu sebenarnya nggak mudah, karena ini semua pengorbanan, teman. Sungguh-sungguh pengorbanan. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa dan berkata apa yang saya mau dapat nih dari Pradi. Jangan. Kalau kalian ngomong nanti apa yang saya dapat dari Pradi, pasti Anda kecewa. Tapi Anda harus mengatakan bahwa apa yang dapat saya berikan kepada Pradi.
Kalau Anda mengatakan itu, otomatis nanti akan mendapatkan banyak hal dari Peradi. Meskipun Anda tidak pernah menginginkan sesuatu dari Peradi, tapi secara tidak sadar Anda akan mendapatkan banyak hal dari Peradi. Nah, itu pesan pertama. Kedua, menjadi pengurus Peradi itu pasti pengorbanan. Tetapi Anda dibutuhkan memang. Ada panggilan organisasi kepada teman-teman semua. Jadi, ketika Anda dipanggil menjadi ketua atau pengurus, jangan sia-siakan dan jangan abaikan begitu saja. Karena kalau ketika kalian sudah dijadikan ketua atau pengurus, tapi Anda tinggalkan arena itu, tanggung jawab itu merugikan Peradi dan merugikan seluruh anggota. Karena Anda dipanggil menjadi ketua Peradi dan pengurus Peradi adalah untuk menjalankan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya. Tidak ada gunanya kita ini kalau tidak bermanfaat buat anggota. Jadi harus dipastikan bahwa kita ini harus bermanfaat buat anggota. Baik itu hal dalam profesi maupun untuk pengurusan administratif daripada anggota, baik peningkatan kualitas advokat anggotanya dan sebagainya. Jadi jangan sekali-sekali tinggalkan tugas ini. Kalau Anda merasa tidak mampu atau merasa waktunya sempit, Anda boleh mengajukan permintaan pengunduran diri supaya digantikan orang lain, ketimbang Anda menjadi pengurus tapi tidak melaksanakan tugas itu dengan baik. Rugi Peradi nanti di situ, rugi anggota. Tapi saya lihat tadi wajah-wajah yang tadi ini semuanya ini luar biasa. Saya yakin mereka itu sukses dan mampu melaksanakan Peradi dengan baik. Khusus yang lawyers, ini adalah suatu komite atau di luar negeri seperti itu katakan ada divisi atau divisionnya yang kita bentuk memang karena sudah cukup lama sekali bahwa setiap negara di dunia ini organisasi advokasi selalu ada komite seperti ini. Karena apa? Ini adalah bridge, suatu jembatan yang bisa dipakai oleh anak-anak muda, advokat muda, untuk bisa berkontribusi nantinya di organisasinya melalui adanya Young Lawyers Committee. Kami merasakan selama ini, kalau tidak ada Young Lawyers Committee ini, maka kami susah mencari SDM-SDM Peradi yang mau membagi waktunya untuk kepentingan Peradi. Sehingga yang terjadi adalah hanya orang-orang yang kami kenal saja yang bisa kami rekrut menjadi anggota Peradi, sehingga kualitas SDM-nya itu bisa dikuantifikasi berkurang. Tapi dengan adanya ini kami sudah merasakan betul dengan mereka istilahnya kalau magang dalam organisasi itu mereka magang, tetapi mereka dekat dengan pengurusnya sehingga mereka bisa ikut serta dalam melaksanakan kegiatan Peradi. Diharapkan mereka nanti penerus-penerus dan pengganti kita ini di Peradi. Itu utamanya. Jadi di PCDPC juga akan terbantu. Jangan dianggap mereka ini sebagai saingan. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, libatkan mereka. Anda bisa tetap bimbing, pantau, ajak mereka, tapi dalam kegiatan teknis bisa diserahkan mereka. Dan ternyata kalau mereka yang melaksanakan kegiatan itu malah lebih ramai lagi, lebih hemat. Jadi ini kerjasama yang harus dilakukan oleh cabang dengan Young Lawyers Committee. Khusus PBH, Anda ini terus terang aja, kalau setiap ada plan PBH, saya akan merenung berbahagia banget orang ini. Pasti Tuhan memberkati mereka. Karena bayangkan, kita saja kadang-kadang mungkin dibayar pun kita belum tentu kita bisa mau maksimal melaksanakan tugas profesi kita membela klien kita, even kita sudah dibayar. Tapi Anda sekarang ini menjadi anggota PBH, Pusat Bantuan Hukum Peradi, yang bersifat pro bono. Anda sudah menyatakan diri loh bahwa Anda menjadi anggota PBH bertugas melakukan pembelaan pro bono, tidak dibayar. Jadi Anda juga harus konsisten. Percayalah, memang mungkin uangnya nggak ada, tapi serta-merta Anda akan mendapatkan banyak hal, baik dari pengalaman-pengalaman
maupun dalam services kepada masyarakat. Karena ketika masih muda, para advokat muda ini jangan sekali-sekali berpikir tentang uang, walau uang pun sangat perlu. Tetapi uang itu, rezeki seorang advokat muda itu adalah ketika dia memberikan menangani perkara hingga dia dapat pengalaman. Semakin perkara yang diberikan kepada Anda harus semakin berbahagia. Itulah rezeki itu, walaupun Anda saat itu tidak dapat uang. Tapi di situ Anda dibimbing, dibina menjadi seorang lawyers yang hebat nanti. Ya. Saya pertama kali jadi lawyers juga masih muda di satu law firm internasional pada waktu itu, di mana banyak orang bulenya pada waktu itu jadi corporate lawyers. Jam kerja sebenarnya mulai jam 8 sampai jam 5, tapi nggak pernah pulang saya jam 10, selalu jam 1, jam 2, jam 1, jam 2. Sampai saya dikomplain sama kantor karena AC-nya harus hidup, sekretaris harus bekerja. Jadi perusahaan terlalu baik bayar. Tapi saya terus bekerja terus. Pulang mereka saya bikinlah resort dan sebagainya. Nah, merasa bangga ya, senang karena bertepatan dengan hari ini juga 4 DPC sekaligus dilantik secara serentak oleh Ketua Umum DPR RI Pak Bota Sibuan, dan ini satu kebanggaan luar biasa. Kami dari DPC Atambua, Pradi Atambua menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada beliau. Nah, terkait dengan pelantikan hari ini, memang secara organisasi semuanya sudah resmi untuk melaksanakan roda organisasi DPC masing-masing. Terutama kalau di DPC Pradi Atambua, ya kita sudah merupakan kewenangan dan tanggung jawab kita ya ke depannya itu untuk bersama-sama pengurus punya komitmen yang sama untuk membesarkan organisasi DPC Pradi Atambua. Nah, dan tentunya kita akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas darah kita sendiri melalui pendidikan, dan itu memang satu keharusan. Nah, pendidikan, kemudian ada juga kerjasama antar lembaga, lalu menjadi tanggung jawab kita terhadap semua anggota, melayani dan melindungi. Dan bila perlu, Pradi itu lahir untuk menjadi payung bagi semua anggota. Untuk Pradi Atambua sendiri wilayahnya mana? Kalau Pradi Atambua itu meliputi 3 kabupaten, Kabupaten Malaka, Belu, dan Ketua. Ya, itu DPC Pradi Atambua. Anggotanya sekitar berapa? Kalau yang ini yang sementara ya, yang ikut di pelantikan ini dan yang terdata di kami itu 21. Ya barangkali masih ada yang belum terdata, sehingga langkah awal setelah pelantikan ini tentunya kami membuat apa ya, kita akan melakukan pendataan anggota dulu. Sesuai kewenangan kita melakukan pendataan dulu, kita tahu anggota kita itu yang mana-mana saja. Harapannya seperti apa ke depan? Ya kalau harapan kita ke depan itu Pradi ini kemudian menjadi organisasi yang profesional, kemudian berdaya saing dan berdaya guna. Oh ya, makasih. Bapak. Ya, saya pikir sebenarnya ini bukan soal hal yang baru ya. Ya, teman-teman Pradi tentu ada banyak harapan, tidak saja dari kami misalnya di DPR, tapi juga banyak masyarakat menaruh harapan dengan kehadiran teman-teman pengurus Pradi ini. Tentu kedepannya ada banyak hal yang bisa mereka lakukan ya, selain harus membantu menolong masyarakat yang punya kemampuan untuk bisa meng-hire pengacara, tapi juga ada banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari teman-teman Pradi dalam kepentingan untuk mereka bisa mendapatkan keadilan. Dan tentu ini sesuatu yang baik. Secara organisasi ada di dalam tugas-tugas organisasi yang tentunya akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau berdiri sendiri-sendiri tentu tidak akan menjadi kekuatan, tetapi kalau ada dalam organisasi tentu ini akan bisa membantu banyak hal dalam tugas-tugas. Jadi Pradi juga menjadi bagian dari proses membangun Nusa Tenggara Timur. Agar dia tetap melakukan saya minta agar ada satu kepercayaan antara kedua.
polisi, jaksa, dan bahwa jangan sampai ada hal yang melanggar undang-undang administrasi, termasuk juga mengenai rahasia jabatan ya. Itu diwajibkan semua ada perlawanan. Jadi kalau dia diperiksa sebagai saksi atas kasus-kasus yang ditanganinya itu tidak boleh. Nah kalau dia membuka rahasia jabatan menurut KUHP, dia bisa sendiri. Bapak sedikit dan kasih Alvin ini tanggapan dari Pradi ini. Alvin ini kan dia sudah kita terus ada rakyat suara ya. Memang terus aja kita prihatin. Ya kita dalam buruk ya negara hukum kita di Republik sekarang. Terima kasih ya. Saya katakan bahwa ini yang harus segera diperbaiki. Karena kalau advokat selalu dikriminalisasi, kita berpotensi dalam kasus tidak baik. Pokoknya yang rakyat rugi. Kalau saya sebagai advokat takut bela klien, bela rakyat, bisa bela rakyat. Negara, ya kan? Betul. Lawan kita kan rakyat ini melawan berhadapan dengan negara. Ini harus itu di dalam hukum harus sama. Itu di kode law. Jadi tidak boleh karena dia negara, kita rakyat, jadi rakyat di bawah. Jadi kalau ya betul. Ya. Ya. Bapak Riko. Ya. Kita berangkat. Ya.